Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi hari ini kita ke dalam pelajaran bahasa Inggris bersama saya Miss Ida. Untuk hari ini sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita membaca basmalah dan juga membaca doa sebelum belajar. Okay, before we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Okay, now we will start our materials about. Okay, today we will start materials about preposition. The first we will study is the meaning of preposition. What is the meaning of preposition? Preposition is the certainly location of things or people that indicate about place. Jadi, preposition adalah sebuah kata yang mengindikasikan atau bertepatan pasti untuk memberitahu lokasi yang tepat dari sebuah benda atau orang. Biasanya berhubungan dengan place. Tempat. Nah, setelah kita tahu apa itu preposition, kita akan mempelajari what kind, the words that indicate with preposition. Apa aja sih kata yang mengindikasikan atau yang memberitahu kita tentang sebuah preposition atau posisi sebuah benda. Yang pertama, ada in, di dalam. Jadi memberitahu kita nih kalau benda ini ada di dalam sebuah tempat atau kita ada di sebuah tempat. Yang kedua ada at, tepat di mana. Jadi memberitahu lokasi tepatnya itu ada di sebelah mana. Ada on atau above, di atas. Jadi memberitahu benda itu ada di atas apa sih? Orang itu ada di atas mana? Selanjutnya ada between, di antara. Jadi benda itu berada di antara, diapit oleh dua benda atau dua tempat. Lalu ada beside, by, near, next to, artinya di sebelah. Jadi kata-kata beside, by, near, atau next to ini berarti sama, namun nanti kita menggunakannya di situasi atau kalimat yang berbeda. Lalu ada below atau under, artinya di bawah. Berarti lokasi atau tempat benda itu berada di bawah dari tempat atau dari sebuah benda. Lalu ada in front of, berarti lokasi benda atau orang itu seperti ada di depannya, ada di hadapannya. Lalu ada behind, di belakang. Ada left, di kiri. Lalu ada right, di kanan. Oke, next. Saya akan membahas example atau contoh dari preposition. Yang pertama, ada in. I live in New York. Saya tinggal di New York, mengindikasikan orang itu berada di lokasinya ada di New York. Selanjutnya, the banana is in the box. Berarti pisang itu ada di dalam kotak. Letak dari pisang itu berada di dalam sebuah kotak. At, tepat di. I met Sarah at canteen. Saya bertemu Sarah di kantin. Jadi memberitahu lokasi tepat dia bertemu Sarah di mana. Lalu ada on. Di sini on ada dua contoh juga. Look at the picture on the wall. Nah, on di sini berarti benda itu menempel di dinding. Gambar itu menempel di dinding. The apple is on the table. The apple, apelnya itu ada di atas meja. Kalau di sini posisinya ada di atas dinding berarti menempel. Kalau di sini berada tepat di atas meja. Lalu ada near. My school is near the gas station. Sekolah saya berada di dekat pom bensin. Lalu ada beside, di sebelah. She stand up beside the wardrobe. Dia perempuan berdiri di sebelah lemari. Lalu ada left, kiri. She sits on my left side. Dia perempuan duduk di sebelah kiri saya. Lalu ada between, di antara. The library is between the office and canteen. Perpustakaan berada di antara kantor dan kantin. Lalu ada in front of, di depan. The supermarket is in front of the post office. Toko makanan atau supermarket berada di depan kantor pos.
Itu adalah beberapa contoh dari preposition. Oke, next. We will study about stating amount of things or people. Jadi kita akan mempelajari jumlah dari benda atau orang. Di sini ada penjelasan dalam menentukan jumlah, kita menggunakan there is dan juga there are. Nah, there is dan there are di sini is used to show the existence of things. Jadi there is sama there are ini digunakan untuk menunjukkan keberadaan dari sebuah benda. Jadi jumlahnya, banyaknya dari sebuah benda, baik itu jumlah yang terhitung maupun yang tidak terhitung. Oke, untuk yang pertama, kita mempelajari there is untuk singular atau single. Dari kata-katanya aja di sini singular berarti menyatakan satu benda. Jadi yang kita tahu kalau there is ini menunjukkan benda itu cuma ada satu. Pattern atau rumusnya, yang pertama untuk kalimat positif. There is plus singular. Contohnya, there is an apple. Di situ ada sebuah apel. Berarti karena sebuah berarti apelnya hanya ada satu. Untuk yang negatif, there is not singular. Contohnya ada there is not an apple. Kalau tadi itu adalah sebuah apel, berarti di sini itu bukanlah sebuah apel. Lalu ada interrogatif atau kalimat tanya. Kalau tadi kita mendahului there baru is, kalau di kalimat tanya kita balik is dulu baru there-nya, lalu singular dan juga tanda tanya atau question tag-nya, question mark-nya. Example atau contohnya, is there an apple? Apakah itu sebuah apel? Ini untuk yang there is atau singular. Selanjutnya ada there are atau plural. Kalau tadi singular untuk satu, berarti plural untuk benda yang jumlahnya 2 atau 3, 4, 5 dan seterusnya. Rumusnya apa? Ada yang positif ini there are plus plural. Bendanya ada banyak. Contohnya ada there are 3 rabbits. Ada 3 ekor kelinci. Jangan lupa di belakang benda ditambahkan huruf S. Lalu bentuk negatifnya there are not plural. Nah, contohnya ada there are not 3 rabbits. Jadi itu bukanlah 3 kelinci. Lalu ada questionnya, interrogatifnya. Kalau tadi there are seperti there is tadi. Interrogatifnya is there, berarti kalau there are interrogatifnya are there plus plural plus question mark. Example atau contohnya, are there 3 rabbits? Apakah itu 3 kelinci? Jadi untuk stating amount atau menentukan jumlah, kita harus tahu kalau dia bendanya ada satu kita menggunakan there is, kalau ada 2 atau lebih bendanya menggunakan there are. Oke, terakhir untuk tugasnya, saya minta kalian membuat 3 kalimat yang isinya terdiri dari preposition. Bebas kalian pilih katanya apa, yang penting membentuk sebuah kalimat dari preposition. Lalu yang B, membuat 2 kalimat dari stating amount. Misalnya membuat 3 kalimat preposition. Yang pertama ada the apple is on the table. The picture is on the wall. The banana is under the chair. Itu 3. Lalu membuat 2 kalimat stating amount. Misalnya there is an orange. Lalu kalimat kedua dalam stating amount, there are 5 cats. Nah, itu berarti 5 ya. Nah, di sini kalian membuat seperti itu, ditulis di Google Classroom. Nanti saya akan memasukkan formatnya. Oke. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar, jangan menyerah walaupun kita belum pernah bertemu ya. Oke. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, jangan lupa kalau keluar memakai masker, rajin mencuci tangan. Tapi jika tidak perlu tidak usah keluar rumah. Oke, jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.